Ibu Ayu kita harus hati-hati sama orang Kristen. Karena orang Kristen, kan waktu itu gue kebetulan ngajarnya di desa yang 100% Islam ya. Kita harus hati-hati sama orang Kristen, karena orang Kristen bisa bakar-bakar kita pe rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun lo menonton ini. Selamat datang lagi di Ngobrolin Hidup bareng gue Ali. Dan sekarang hari ini kita kedatangan tamu yang juga sangat keren. Seperti yang bisa lo lihat di layar sebelah sana. Ada Mbak Ayu Kartika Dewi. Halo, apa kabar Ali? Alhamdulillah, sehat, baik yuk. Alhamdulillah sehat juga. Makasih lo udah diajakin ngobrol, dan kalau bukan karena lu nggak bakal di pagi-pagi. Aduh, thank you. Gue yang thank you. Gue yang thank you banget. Dan lo juga udah ngeluangin waktu lo di antara kesibukan berbagai macam ini. I know. Iya, senang hati lah, dan senang hati. Ayu ini dia managing director di Indica Foundation. Terus co-founder Sabang Merauke. Dan juga perempuan gagal, milenial Islami, toleransi.id. Kemudian juga staf sus presiden juga. So, gue yakin siapapun yang menonton ini, ya tergantung mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan gue juga bisa menggali banyak hal dari lo juga, tapi gue yakin pasti banyak banget yang bisa kita pelajari juga dari perjalanan lo. Dan buat lo semua juga, jangan lupa yang haus inspirasi, haus perubahan yang lebih baik lagi. Ini gue kayak template banget gue dari minggu lalu ngobrol sama si Rene juga. Gue merasa ini template. Jangan lupa subscribe, like, but semakin lo subscribe, lo nonton video-video ini juga, itu ya buat gue juga menambah, buat gue tambah semangat juga, walaupun nggak boleh gue menggantungkan semangat pada orang lain. Tapi it's good Jangan to know sampai bahwa external validation. betul. Tapi it's good to know bahwa ternyata ini orang lihat, ini orang mendapat manfaat, mudah-mudahan. But anyway, mudah-mudahan ini bermanfaat, dan kita langsung aja kali ya. So gini, gue itu melihat lo sebagai seseorang yang punya kepedulian tinggi, at least yang gue tahu nih, terkait sama toleransi, dan juga terkait mungkin pengembangan diri secara umum juga gitu ya. Lo boleh cerita nggak apa sih awal mulanya nih, kalau kita flashback dulu ke belakang gitu ya, awal mulanya lo sampai punya ketertarikan yang kemudian bahkan menjadi kepedulian gitu ya sama bidang itu, sama area ini gitu. Iya. Sebenarnya mungkin gue tuh nggak serta merta ya. Jadi maksudnya, atau juga nggak sejak awal kerja atau kayak sejak awal berorganisasi tuh udah konsisten di tema-tema yang gue kerjakan sekarang gitu. Jadi kalau misalnya gue look back ya, kayak waktu gue di kampus tuh malah aktif di pers mahasiswa gitu. Terus waktu gue di kampus S1, terus waktu gue kampus S2 tuh malah aktif di improv komedi gitu, performance komedi. Terus habis gitu kan kerjanya juga pertama kali malah di corporate, di Procter & Gamble, di Consumer Insight, ngerjain Consumer Insight, kayak part marketingnya gitu. Ngerjain ya consumer goods gitu kan, sampo, conditioner, baby diapers. Terus habis itu pernah jadi guru, terus pernah kerja di pemerintahan, baik di kantor presiden maupun di kantor gubernur gitu. Jadi kayaknya apa ya, kalau misalnya ada orang yang nanya gitu ke gue kayak, Kak, saya ngerasa saya belum tahu jalan hidup saya gitu, saya bilang kayak, jangan-jangan nggak apa-apa loh, karena maybe along the ways kamu bisa menemukan sesuatu yang kamu jadi makin belajar gitu, apa yang kamu suka dan apa yang kamu nggak suka. Karena kadang-kadang apa yang harus kita lakukan dalam hidup itu not necessarily sebuah bidang pekerjaan, tapi bisa jadi yang harus kita cari itu elemen-elemen yang kita sukai di dalamnya gitu.
Jadi bukan bidangnya, tapi sesuatu di dalam bidang itu yang lo lakukan gitu ya. Betul. Okay. Karena misalnya kayak misalnya kalau ada orang gitu, iya saya suka sama bidang lingkungan hidup misalnya gitu. Tapi suka sama bidang lingkungan hidup itu, kemudian apakah itu menjamin bahwa kamu akan suka bekerja di kantor tersebut misalnya atau di organisasi tersebut? Itu kan tergantung banget dengan situasi di organisasi atau di kantor tersebut. Bosnya kayak gimana, teman-teman sekitarnya kayak gimana, seberapa banyak kamu punya otonomi, seberapa banyak kamu bisa berkembang di sana. Itu semuanya tergantung banget sama lingkungan yang ada di sana gitu. Jadi atau misalnya kayak iya nih saya suka bidang edukasi gitu, tapi kan edukasi luas banget. Apakah misalnya mau edukasi di bidang literasi, edukasi di bidang digital, edukasi di bidang finansial, atau kayak edukasi anak kecil gitu. Jadi maksudnya luas banget. Dan itu semuanya tuh punya apa ya, pros and cons-nya masing-masing. Nah, jadi kalau misalnya balik ke pertanyaan lu ya, Li ya. Kalau misalnya flashback apa yang membuat gua melakukan apa yang gua lakukan sekarang tuh mungkin juga hasil dari bertahun-tahun pencarian gitu, yang tentu saja kayak lumayan sering nabrak-nabrak, oh yang ini nggak terlalu suka balik lagi gitu, yang ini ya oke lah gitu, atau yang ini kayaknya suka nih tapi nggak menghasilkan duit gitu sehingga nggak ada gajinya, sehingga harus melakukan sesuatu yang lain karena saya tetap harus bayar listrik, bayar air, dan beli makan gitu, dan bayar kuota supaya bisa ngobrol sama Ali. Oh, jadi itu dari zaman dulu udah niat pengen ngobrol sama gue? Oh iya dong. Meski kita belum kenal. Gue tersanjung 6. Jadi proses pencarian hidup tuh menurut gue memang panjang dan akan messy ya, akan berantakan gitu. Kok kayaknya aku belum menemukan jalan hidup sih, kok kayaknya aku belum tahu tujuan hidup. Ya menurut gue ya nggak apa-apa selama kita tidak lelah mencari, selama kita berusaha melakukan yang sebaik-baiknya. Jadi kita memberikan apa yang kita punya, selama kita terus-menerus berusaha memperbaiki diri kita. Jadi menurut gue ya apa ya, nggak, it's okay kalau misalnya kita merasa belum pernah sepenuhnya menemukan kayak oh ini nih satu tujuan hidup gitu. Kenapa? Karena mungkin kayak nggak semua orang akan dengan gampang gitu menemukan tujuan. Kalau misalnya kayak Ali gitu kan, ini ngerasa kayak tujuan hidupnya adalah membantu orang. Apa yang waktu itu lu pernah bilang kayak tujuan hidup lu adalah membantu orang menemukan tujuan hidup. Ya. Ya kan? Ya, betul. Dan menjalaninya gitu. Itu sesuatu yang akhirnya lu temukan dan pasti lu menemukannya juga prosesnya nggak gampang kan? Of course. Nah, jadi orang-orang yang sedang berada di dalam proses pencarian jati diri dan berusaha mencari dalam proses mencari sebenarnya why am I here dalam hidup itu ya nggak apa-apa gitu, jangan berkecil hati, jangan kerasa bahwa hidup lu kemudian tidak bermakna gitu. Jadi ya semua yang gue lakukan tuh seringkali berdasarkan itu tadi proses-proses pencarian. Jadi ada yang gue lanjutkan, ada yang tidak gue lanjutkan. Yang tadi lu sebutin sekarang adalah hal-hal yang gue lanjutkan gitu. Tapi sebenarnya ada banyak hal-hal yang tidak gue lanjutkan. Yang ternyata gue ngerasa kayak, kayaknya ini memang ya nggak apa-apa sempat dibikin tapi nggak dilanjutin gitu, atau dikerjain orang lain atau nggak usah gue lanjutin sama sekali. Itu juga ada gitu hal-hal yang akhirnya gue ya udah nih dicoba dan tidak disukai gitu. Nah, tapi yang sekali lagi yang membuat kalau elunya pribadi, oke, lu melakukan lu mencoba berbagai macam hal, bekerja di berbagai macam tempat juga. Kemudian apa yang membuat lu sampai tertarik dan kayak tadi gue bilang peduli, akhirnya yang membuat lu memutuskan oke, yang mau gue terusin yang ini nih. Kan tadi nyoba berbagai macam hal. Tapi kenapa akhirnya lu memutuskan ini nih yang pengen gue terusin? Misal tadi terkait dengan toleransi atau pengembangan diri secara umum, atau mungkin ada hal lain yang gue juga nggak tahu gitu. You can share. Kalau soal toleransi sih, ini mungkin lu udah pernah dengar ceritanya ya. Jadi waktu ada sebuah kejadian yang memang gue nggak akan pernah bisa lupa gitu. Jadi waktu kan gue pernah jadi guru SD di Maluku Utara. Nah, ketika jadi guru SD di sana tuh
ternyata baru sadar, baru tahu juga bahwa ternyata di daerah itu tuh dulu daerah kerusuhan Ambon tuh ternyata menyebar ke sana. Nah, padahal kerusuhan Ambon ini kan udah lama tuh, sekitar tahun 98, 99. Sementara saya ngajar itu tahun 2010. Jadi artinya udah 11-12 tahun setelah kerusuhan itu terjadi. Tapi ternyata sisa-sisa bekasnya kerusuhan itu masih ada. Jadi kayak desa-desanya tuh masih disekat-sekat gitu, masih terkotak-kotakan gitu. Ini desanya orang Islam di sebelah sini, desanya orang Kristen di sebelah sini gitu. Mereka masih don't meet each other, kan, don't talk to each other gitu, karena kan di beda desa. Akibatnya anak-anaknya yang lahir dan besar setelah itu ya nggak pernah ketemu sama orang yang berbeda gitu. Termasuk murid-murid gue ketika itu. Jadi waktu itu murid-murid gue ngerasa sempat ada momen di mana ada isu bahwa ada kerusuhan, kemudian murid-murid gue tuh nyamperin ke rumah dan bilang, Ibu Ayu, kita harus hati-hati Ibu. Kita harus hati-hati sama, karena kerusuhan sudah dekat katanya. Terus saya tanya, emang kerusuhan ada di mana? Kerusuhan sudah dekat, Ibu, kerusuhan sudah ada di Ambon. Terus saya tanya sama anak-anak, emang kalian tahu Ambon ada di mana? Ada Ibu, sudah dekat, pokoknya nggak terlalu jelas gitulah jawabnya. Kalian tahu nak, Ambon itu dari Ambon ke sini itu jaraknya jauh banget. Kalau naik kapal tuh 2 hari, jauh banget. Terus mereka kayak, kalau naik kapal 2 hari ya, jauh juga. Terus mereka bilang, kalau gitu Ibu, kerusuhannya datang naik pesawat Ibu. Bagus. Jadi artinya anak-anak ini nggak benar-benar paham apa artinya kata kerusuhan gitu ya. Tapi mereka, jadi gue waktu itu antara kesel, antara mau ketawa juga gitu. Tapi kayak, cerdas juga ya kalau naik kapal lama gitu, naik pesawat lebih cepat ya. Bagus, bisa berpikir. Tapi artinya anak-anak ini nggak paham apa artinya kerusuhan gitu. Terus habis itu mereka bilang, Ibu Ayu kita harus hati-hati sama orang Kristen. Karena orang Kristen, kan waktu itu gue kebetulan ngajarnya di desa yang 100% Islam ya. Kita harus hati-hati sama orang Kristen, karena orang Kristen bisa bakar-bakar kita pe rumah. Hah? Terus kayak, waduh gila, nak, kamu dengar dari mana? Itu Ibu, ada orang lah, dia ini sih Bu, dari si ini, dari si itu. Gitu. Dan itu tuh membuat gue jadi sadar, wah ternyata serem banget ya. Anak-anak tuh kalau nggak pernah ketemu sama orang yang berbeda, itu tuh akan selalu punya ketakutan. Dan orang kalau sudah punya ketakutan, itu akan lebih gampang untuk menerima informasi-informasi dan menganggap informasi itu sebagai kebenaran tentang, jadi informasi yang negatif tentang kelompok atau orang yang itu tadi, yang tidak disukai atau yang ditakuti itu tadi. Jadi makanya ketika mereka mendengar, iya nih orang Kristen bakal datang dan membakar rumah kita gitu, mereka bisa percaya gitu. Jadi waktu itu sih benar-benar membuat saya berpikir ya, kayak wah ini nggak bisa didiamkan gitu. Jadi waktu itu saya melakukan banyak hal lah, kayak saya cerita ke anak-anak bahwa kayak nenek saya itu orang Kristen, nenek saya sebenarnya orang Katolik. Cuman waktu itu untuk the simplicity of the explanation gitu, daripada saya harus menerangkan ada 6 agama resmi di Indonesia, ada Kristen, ada Katolik, terus kayak kepanjangan. Ini nenek saya orang Kristen, bahwa dia baik, bahwa keluarga kami baik, bahwa nenek saya baik sama saya gitu. Terus mereka tuh heran, terus kayak, Ibu Ayu, Ibu Ayu berarti ternyata di dalam tubuhnya Ibu Ayu ini ada darahnya orang Kristen. Betul. Jadi terus habis itu jadi banyak conversation tentang itu. Jadi saya cerita dengan teman-teman saya yang beda-beda agama. Kemudian anak-anak juga cerita tentang ada juga orang di desa yang karena desanya 100% Islam, ada juga orang di desa yang ternyata mereka nggak suka gitu. Ibu jangan dekat-dekat sama orang ini, Ibu. Orang jahat sekali. Ibu jangan dekat-dekat. Gitu. Agamanya apa? Nah, Islam, Ibu. Berarti ada dong nak orang Islam yang kamu nggak suka. Oh iya betul juga. Berarti ada juga dong, tapi tadi teman-temannya Ibu Ayu, keluarganya Ibu Ayu, agamanya bukan Islam tapi baik. Betul juga. Nah jadi kayak proses-proses berpikir kayak gitu tuh membuat gue sadar kayak berarti nih ngajarin toleransi tuh anak-anak tuh harus diajak 2 hal, either ketemu atau diajak berpikir. Jadi hal-hal yang
gue lakukan setelah itu kayak bikin Sabang Merauke, bikin CID, itu mengajak anak-anak tuh untuk itu tadi, mengajak anak-anak, baik anak-anak SMP, SD gitu ya, ataupun anak-anak muda ya untuk ketemu sama orang-orang yang berbeda, berinteraksi, bertanya gitu. Ya dengan harapan kita tuh jadi lebih, kita tuh melihat manusia tuh sebagai manusia seutuhnya gitu, tidak lagi tersekat-sekat dengan label agama gitu. So that's why I'm doing what I'm doing. Jadi mungkin itu membekas banget ya pengalamannya. Dan yang membuat lu memutuskan untuk berangkat ke sana waktu itu apa ya? I mean, dan lu waktu itu pas lu ke sana lu memutuskan untuk berangkat, untuk daftar deh, let's say, untuk daftar dulu deh gitu sebelum berangkat. Itu pas lagi ngerjain apa dan gue lagi di Singapura waktu itu. Jadi gue lagi kerja di Singapura udah 4 tahunan gitu di Singapura. Terus nggak sengaja waktu itu ngelihat ada postingan di Facebook tentang pembukaan pendaftaran waktu itu Indonesia Mengajar. Jadi guru SD gitu. Terus 1 tahun. Terus gue yang kayak kayaknya lama ya. Jadi mungkin 1 tahun pengen nggak ya. Terus waktu itu saya ingat banget, saya tuh sempat nanya sama panitianya, sama komitinya gitu, ada nggak kesempatan buat ngajar 1 minggu? Kalau ada kayak saya mungkin mau deh 1 minggu. Tapi nggak dijawab. Sampai sekarang tuh nggak dijawab. Sampai sekarang? Sampai sekarang nggak dijawab. Tapi kan sekarang akhirnya ada program tuh yang kelas inspirasi apa? Bukan kelas inspirasi ya. Kalau kelas inspirasi kan 1 hari. Ada lah pokoknya kayak kelas yang kayak relawan ngajar ke sana 1 minggu tuh ada tuh. Okay. Nah, ada yang seminggu. Iya, gue lupa namanya apa. Soalnya yang paling jauh kalau tempat inspirasi, kelas inspirasi kan biasanya di kota-kota besar ya. Jadi 1 hari aja cukup. Kalau ini kalau kita datang ke sana, misalnya kayak ke Halmahera, ke Tulang Bawang Barat gitu kan sayang banget kita perjalanan aja bisa. Perjalanan aja bisa 2 hari. Ya. Nah tapi waktu itu terus kayak gue ngobrol sama teman gue dan ternyata terus kemudian dia pengen daftar, terus kayak wah temen gue aja pengen daftar, kayaknya gue juga pengen lah, ya udahlah daftar aja dulu gitu, hajar aja dulu, nanti lolos nggak lolos mari kita pikirkan kemudian. Terus nanti kalau misalnya jadi lolos beneran ya udah nggak apa-apa 1 tahun atau 1 tahun gitu kan, habis itu akan bisa balik lagi mengerjakan apa yang gue inginkan gitu. Jadi waktu itu akhirnya daftar lah, terus gue keterima, dia enggak. Dia malah nggak keterima. Dia malah nggak keterima. Jadi ya udah terus akhirnya pulanglah ke Indonesia dan yang luar biasa ya. Jadi banyak tuh orang tuh biasanya nanya gitu, ayo gimana sih caranya meyakinkan orang tua? Nah, proses meyakinkan orang tua itu adalah sesuatu yang gue tuh nggak pernah bisa paham karena gue tuh kayaknya jarang banget gitu harus meyakinkan orang tua gue atas keputusan-keputusan yang gue ambil. Jadi ternyata orang tua gue tuh sangat membebaskan gue untuk mengambil begitu banyak keputusan dalam hidup. Jadi literally nih ya, waktu itu gue nelfon nyokap gue, masih di Singapura nih, Mom, panggilnya kan Mommy ya, Mom, aku kayaknya mau resign nih Mom dari Singapura, dari PNJ Singapura, mau jadi guru SD. Dan waktu itu udah pede banget, mau jadi guru SD di Halmahera, padahal belum tahu penempatan di mana, ternyata benar penempatannya di sana. Mau jadi guru SD di Halmahera Selatan gitu. 1 tahun. Kamu yakin? Yakin. Oh, gajinya berapa? Ya nggak tahu, paling nggak sampai 1 juta. Terus kita ketawa-ketawa gitu, jadi kayak beneran gitu. Karena waktu itu saya juga nggak ngecek kan gajinya bakal dapat berapa. Gajinya lebih dari itu, by the way. Tapi sebenarnya juga nggak butuh apa-apa ya, karena kita tinggal di desa. Jadi waktu itu Mommy cuma bilang kayak ya udah kalau kamu yakin lakukan. Oke. Jadi nggak ada proses meyakinkan orang tua. Jadi makanya setiap kali ditanya gimana caranya meyakinkan orang tua agar bisa melepaskan pekerjaan kemudian jadi guru SD. Actually I don't know. Dan mungkin banyak yang nanya juga sama lo terkait hal-hal seperti itu kan ya. Yang apa bagaimana meyakinkan orang tua kita ingin melakukan A, mungkin orang tua nggak setuju gitu. Ya, yang dalam hal itu saya nggak bisa membantu. Oke, gue mau lanjut nih. Ini kita kayak cerita kronologis jadi kita hari ini nih.
Asik. Walaupun kadang gue akan mundur-mundur kalau if I think ada yang pengen gue tanya lagi, ntar gue tanya lagi ya. Jadi lu setelah di sana setahun, setelah kejadian itu mungkin yang apakah benar jadi itu kepedulian terhadap yang namanya toleransi itu semakin terasa, semakin tinggi, dan balik terus lu langsung start Sabang Merauke kah atau? Kita perempuan gagal, kita menerima diri kita sendiri sebagai perempuan seutuhnya gitu, dengan semua kegagalan dan semua cerita-cerita yang tidak menyenangkan yang kita pernah alami.